Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Maulana dengan 3 digit NIM akhir 006 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial dan juga menjelaskan terkait robot magician. Berikut adalah langkah-langkahnya, beberapa pengertian tentang robot magiciannya, dan juga integrasikannya dengan robot tangannya. Berikut adalah tutorialnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu robot-dobot berdasarkan buku panduannya. Jadi, robot-dobot magician adalah sebuah lengan robot desktop yang multifungsi yang biasa dirancang untuk kebutuhan pendidikan, praktis di bidang otomasi, dan juga robotika. Nah, robot ini juga mampu menjalankan berbagai fungsi seperti teaching dan playback, pemrograman grafis menggunakan Blockly, pemrograman berbasis script, serta dapat dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai antarmuka I/O yang tersedia. Dengan mengganti N efektornya, robot magician dapat melakukan tugas-tugas seperti 3D printing, laser engraving, menulis, dan menggambar. Serta robot ini juga menggunakan dua sistem koordinat utama, yaitu sistem koordinat join atau persendian dan juga Cartesian atau berbasis posisi. Serta didukung oleh perangkat lunak Dobot Studio yang memberikan antarmuka visual untuk penggunanya. Nah, fitur-fitur utamanya itu meliputi beberapa. Yang pertama ada teaching dan playback atau mengajar dan pemutaran gerakan. Kedua ada pemrograman grafik atau Blockly dan juga script. Yang ketiga ada mendukung 3D printing, laser engraving, menulis dan juga menggambar. Keempat ada dihubungkan dengan perangkat eksternal melalui 20 input-output extensible. Lalu yang kelima memiliki dua sistem koordinat yaitu Cartesian dan juga join, serta dapat dikendalikan melalui software Dobot Studio, mouse, dan juga gesture atau live motion. Selanjutnya yang kedua, bagaimana sih cara kita menggunakan robot-dobot dengan jog atau JOG? Untuk kita mengontrol pergerakan lengan robot secara manual, Dobot menyediakan mode jogging, yaitu mode itu memungkinkan pengguna untuk menggerakkan robot secara langsung melalui antarmuka pada software Dobot Studio, baik dalam sistem koordinat Cartesian maupun join. Dalam sistem Cartesian, pengguna dapat mengklik tombol seperti X+, X-min, Y+, Y-min, Z+, dan juga Z-min untuk menggerakkan robot ke arah tertentu. Sedangkan dalam sistem join, pengguna dapat menggerakkan motor individu pada bagian lengan seperti J1 untuk base, J2 untuk rear arm, J3 untuk forearm, dan J4 untuk servo. Dengan mode jogging tersebut, kita sebagai pengguna dapat menggunakan secara presisi untuk memosisikan lengan robot untuk pengajaran ataupun kalibrasi awal sebelum menyimpan gerakan. Mode jogging memungkinkan pengguna juga untuk menggerakkan lengan robot secara manual menggunakan antarmuka GUI Dobot Studio, dan terdapat dua jenis kontrol. Selalu ada dua jenis kontrol, yaitu Cartesian Coordinate System dan juga memiliki beberapa tombol, X+ atau X-min yaitu gerakan sumbu X maju atau mundur, Y+ atau Y-min yaitu gerakan sumbu Y kiri atau kanan, Z+ atau Z-min yaitu gerakan sumbu Z atas atau bawah, dan R+ atau R-min yaitu putaran N efektor. Lalu ada join coordinate system yaitu J1 atau J1 plus atau J1 min yaitu motor dasar, J2 plus atau J2 min lengan belakang, J3 plus atau J3 min lengan depan, serta J4 plus atau J4 min yaitu servo jika N efektor seperti suction cup ataupun grippernya terpasang. Selanjutnya yang ketiga, penjelasan terkait tentang Dobot writing dan juga drawing, yaitu fitur Dobot writing dan juga drawing pada Dobot magician memungkinkan robot untuk menulis ataupun menggambar secara otomatis menggunakan pena atau alat ukir laser. Nah, prosesnya dimulai dengan pemasangan kit menulis yang terdiri dari pena dan dudukannya. Setelah itu robot dihubungkan ke perangkat lunak Dobot Studio dan pengguna kemudian dapat mengimpor file gambar berformat PLT atau SVG ke dalam aplikasi. Nah, file tersebut akan dikonversi menjadi lintasan gerakan yang akan diikuti oleh robot untuk menggambar pola tersebut. Pengguna juga dapat mengatur berbagai parameter seperti kecepatan gerakan, posisi pena naik dalam dan turun, serta memperhatikan area kerja agar gambar tidak keluar dari batas aman yang telah kita tentukan. Fitur itu bakal cocok untuk edukasi dan juga memperkenalkan prinsip dasar CNC dan juga grafika robotika. Selanjutnya, fungsi writing dan juga drawing memungkinkan robot untuk menulis ataupun menggambar menggunakan pena atau bahkan melakukan engraving dengan laser. Prosedur utamanya yaitu kita memasangkan kit menulis dan juga menggambar, pen plus dudukannya, lalu sambungkan Dobot ke Dobot Studio, lalu import file gambar, formatnya PLT ataupun SVG,
Lalu kita atur parameter penulisan termasuk kecepatan dan juga posisi pena, dan robot akan menggambar sesuai pola file tersebut di area kerja yang kita telah tentukan. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu penjelasan terkait robot teaching dan juga playback. Fungsi teaching dan playback ini memungkinkan pengguna untuk merekam gerakan lengan robot dan juga memutarnya kembali secara otomatis. Pengguna dapat mengarahkan lengan robot secara manual ke beberapa titik menggunakan tombol unlock pada forearm atau dengan mode jogging. Setiap titik gerakan disimpan sebagai poin dan akan diingat oleh sistem. Robot mendukung berbagai jenis gerakan seperti MOVG atau gerakan antar join, MOVL atau lintasan lurus, dan jump atau melompat untuk menghindari objek, dan juga arch atau lintasan melengkung. Dalam mode isi, pengguna dapat menyusun urutan gerakan dan juga memutarnya beberapa kali, dan melalui mode Pro memberikan akses ke fitur-fitur lanjutan seperti playback offline, deteksi langkah hilang atau lost state detection, serta kontrol perangkat eksternal melalui antarmuka input-outputnya. Dan juga menjadikan fitur teaching dan juga playback sebagai salah satu metode yang paling inovatif dan juga dalam mengoperasikan robot serta tugasnya secara berulang. Teaching dan playback ini ada beberapa fiturnya, yaitu untuk merekam gerakan manual lengan robot dengan menekan tombol unlock dan juga memindahkan lengannya, serta menyimpan koordinat posisi yang dicapai, poin A, B, C, dan juga seterusnya. Lalu ada beberapa mode gerakannya, yaitu tadi ada MOVJ, yaitu gerakan antar join, MOVL atau lurus, jump atau menghindari objek, dan arch, yaitu gerakan melengkung. Serta robot juga akan memutar ulang pergerakan ini sebanyak jumlah looping yang ditentukan pengguna, dan proses ini bakal bisa dilakukan dengan mode isi ataupun pro mode yang menyediakan lebih banyak fitur seperti deteksi lost step, offline playback, dan juga kontrol input outputnya. Oke, selanjutnya ini ketika aplikasi sudah dibuka, Dobot Lab-nya, kita pilih ke bagian writing dan juga drawing. Oke, setelah kita klik, lalu kita pastikan bahwa perangkat lunaknya ini terhubung dengan robot, dan juga kita periksa efektor akhirnya yang benar dengan menggunakan pena. Nah, kalau sudah benar, lalu area antara garis putus-putus itu merupakan area kerja lengan dari robotnya, dan disitulah lengan dapat bergerak. Nah, lalu di area tersebut kita juga dapat menempatkan gambar dan juga membuat teks seperti pada bagian input shapes yang gambarnya itu ada beberapa macam, dan kita bisa pilih mau yang mana, tinggal kita drag aja, tinggal kita tarik ke dalam posisi garis yang putus-putus. Nah, selanjutnya kalau kita mau masukkan teks, tinggal kita klik input teks dan juga kita tinggal tulis sesuai yang diinginkan. Dan sebagai contohnya ini saya menulis nama saya sendiri, yaitu Lapis. Dan selalu kalau udah selesai, kita bisa klik OK, dan kita atur posisinya berada dalam garis yang putus-putus itu. Nah, kalau dalam garis putus-putus itu, lalu kita klik OK. Nah, kalau udah diklik OK, kita juga bisa mengatur kecepatannya ataupun speednya untuk lengan robotnya, apakah mau cepat ataupun lambat. Lalu jika sudah, kita bisa klik Auto Z yang ada di atas area gambar, di atas sebelah kiri itu. Nah, setelah udah, kita klik yang sebelahnya, yaitu klik run ataupun start, supaya lengan robotnya ini nanti dapat bekerja. Dan kita tinggal tunggu saja. Ketika sudah di run, kita lihat bahwa lengan robotnya nanti akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita tulis. Dan ini adalah contohnya ketika saya mengaplikasikannya dengan lengan robotnya.
codingan di Python terkait deteksi jari tangan dan juga Python Dobot AI yang tadi yang sudah terintegrasi dengan Dobot. Jadi ini udah ada codingannya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk codingannya. Oke, yang pertama ini ada import CV2, yang dimana ini untuk mengimport OpenCV untuk pengolahan dan juga tampilan video. Lalu ada MediaPipe SMV yaitu untuk mengimpor pelacakan tangan untuk mendeteksi tangan. Selanjutnya ada import serial, yaitu untuk mengimpor komunikasi serial ke robotnya, dan juga import time, yaitu untuk modul time untuk delay dan juga pengukuran waktu. Lalu ini untuk setup serial untuk robotnya. Port COM7 ini adalah port serial yang kita gunakan untuk koneksi ke robotnya. Dan baut ini adalah baut rate untuk komunikasi serial. Selanjutnya ini ada timeout sama dengan satu, agar serial tidak dibaca berulang ataupun tidak hang ketika tidak ada data. Oke, selanjutnya ini adalah selanjutnya saya percobaan. Ini ada serial port, baut, dan juga timeout. Sama dengan timeout itu merupakan untuk kita membuka koneksi serial ya. Selanjutnya ini ada serial connected ketika menandai bahwa koneksinya itu sudah tersambung ataupun sudah berhasil. Lalu ada time sleep dalam kurungnya satu, tunggu satu itu berarti dalam kita tunggu 1 detik sebelum mengirim perintah. Lalu ada share write, di mana ini merupakan pengiriman perintah homing ke robotnya. Selanjutnya ini ada print, yaitu info home sedang dalam proses, itu untuk memberitahu bahwa homingnya sedang berjalan. Lalu ini ada time sleep, lagi itu tunggu robotnya untuk menyelesaikan proses homing. Selanjutnya ada read initial response, itu ada for in range, yaitu untuk membaca cetak 3 baris respon dari robot. Lalu ini ada line read line-nya ketika peringatan gagal membuka port serial. Dan ini kalau misalnya gagal, dia bakalan nggak bisa terbuka. Oke, selanjutnya ini ada inisiasi media pipe ataupun tangan kita, yang dimana MP Hands ini merupakan inisialisasi modul untuk kita deteksi tangan dari media pipe. Selanjutnya untuk MP drawing yang ini, MP solution ini merupakan untuk menggambarkan landmark di tangan kita ketika kamera itu nyala. Jadi ntar di tangan kita bakal ada beberapa tanda landmark ya. Lalu fungsi untuk menunggu respon serial, yang dimana bagian def ini atau tunggu selesai itu merupakan fungsi untuk kita menunggu respon oke dari sistem robotnya. Selanjutnya ini if no serial connected, misalnya serialnya tidak terkoneksi dan ini start time sama dengan ketika waktunya mulai. Lalu while true ini jika melebihi batas waktu, start time. Selanjutnya nih aset redline itu baca baris dari serial dan jika ada oke maka dia akan keluar dari loopingnya. Selanjutnya ada fungsi utamanya, di mana dari DeepMind ini merupakan untuk mengakses kamera. Ini pada bagian ini CV2 video capture untuk mengakses kamera dengan indeks 0. Lalu ini ada beberapa kurangi resolusi. Kemana yang pertama ini capture CV2 640 itu untuk mengatur lebar frame-nya menjadi 640 pixel. Sedangkan yang bawah ini 480 ini untuk mengatur height yaitu tingginya, tinggi frame-nya menjadi 480 pixel. Sedangkan yang terakhir ini buffer size-nya yaitu batas buffernya agar video menjadi real time. Oke, selanjutnya ini if not cap is open itu kalau misalnya kamera gagal dibuka. Selanjutnya ini ada gripper status non open close itu merupakan variabel untuk kita menyimpan status gripper yaitu open ataupun close. Lalu while true red frame ini yaitu kita membaca frame dari kamera. Oke, selanjutnya ini adalah kalau misalnya gagal ataupun dia nggak bisa membaca dari kamera. Frame-nya tidak terbaca dari kamera. Oke, selanjutnya ini frame CV2 yaitu untuk membalikan frame secara horizontal ataupun mirror.
Selanjutnya, frame step ini merupakan untuk mengambil ukuran frame-nya, lalu si V2 color ini konversi dari RGB untuk ke media pipe. Dan yang terakhir, ini adalah hasil untuk proses deteksi tangan kita. Lalu, if result ini yang landmark, ini kalau tangan kita terdeteksi. Selanjutnya, ini kode bagian LMS, yaitu ambil semua titik landmark yang ada di tangan kita nantinya. Selanjutnya, ini adalah jari telunjuk kita, X dan Y. X ini merupakan posisi jari telunjuk kita, dan juga Y ini posisi jari telunjuk juga. Lalu, hitung nilai E dan hitung nilai E dan Z. Oke. Ini yang eval ini merupakan hitung nilai error ya, berdasarkan posisi X ya, dan maksimalnya itu 400. Selanjutnya untuk yang bawah ini, Z fold ini merupakan hitung nilai Z berdasarkan posisi Y yang ini, dan dibatasi dari minus 20 hingga 120. Oke, selanjutnya ini CMD untuk kirim koordinat ke robotnya. Untuk CMD sendiri ini dia untuk membuat perintah G-code untuk posisi robotnya. Selanjutnya, if serial connected ini yang serial write ini dia untuk perintah G-code ke robotnya. Dan ini untuk menunggu responnya tunggu selesai dan off sampai oke. Lalu ini kalau misalnya perintah gagal terkirim ke perintah serial. Lalu ini hitung jumlah jari yang terangkat. Misalnya jari terangkat sama dengan 0 atau variabel untuk menghitung jumlah jari yang terbuka. Selanjutnya ini adalah tips 8, 12, 16, dan 20 itu merupakan titik ujung untuk jari telunjuk, tengah, manis, dan juga kelingking. Selanjutnya, if M ini merupakan eh, jika jari lebih tinggi dari sendinya ataupun dianggap terbuka. Lalu ini ada gripper control. Pertama ini ada jarinya, dia pakai dua jari yang terdeteksi, M6 dan M207. Lalu untuk serwrite ini untuk mengaktifkan gripper dan serwrite yang M27207 ini untuk perintah terbuka tambahan untuk kita membuka grippernya juga. Selanjutnya accept ini untuk yang gagal kalau misalnya gagal update dan ini untuk update status gripper ya. Selanjutnya ini alif jari terangkat dengan 0 dia untuk menutup ataupun nge-close ketika kepalan tangan terdeteksi. Jadi kalau misalnya kepalan tangan terdeteksi dia bakal melepas ataupun bakal close tertutup. Dan selalu ini untuk menonaktifkan gripper, serwide BM7-nya, dan yang BG206 ini untuk tambahan juga untuk menutup grippernya. Lalu tunggu selesai dan grippernya bakal menutup. Dan ini untuk update status juga grippernya. Lalu selanjutnya ini untuk CP2 circle. Ya, frame ini merupakan gambar titik di posisi jari telunjuk kita. Lalu CV2 konteks ini tampilan nilai errornya atau E dan Z-nya di tampilan kamera. Lalu gambar landmark, drawing draw landmark ini merupakan gambar titik dan juga garis koneksi tangan kita. Lalu CV2 install ataupun kontrol robot jari ini merupakan tampilan frame dengan tampilan overlay dan juga if ini CV2 wide key merupakan tombol key. Jadi kalau misalnya kita menekan tombol key, nanti kameranya bakal tertutup dan bakal keluar dari looping. Ataupun programnya bakal dihentikan oleh pengguna. Jadi cukup ditekan key, dia bakal berhenti. Lalu time sleep ini merupakan delay untuk meringankan beban CPU kita.
Lalu cap release ini merupakan melepas kamera, CV2 destroy all window, ini untuk tutup semua jendela tampilan OpenCV. Lalu F-serial connected, share wide yang ini BM18 itu merupakan pengiriman perintah untuk mematikan robot. Lalu share close ini untuk menutup koneksi serial. Dan main ini file yang dijalankan langsung dan main ini fungsi utamanya. Oke, jadi ini adalah codingannya. Berikut habis ini bakal ada video contohnya yang sudah diintegrasikan ke robot-robotnya. Jadi bisa dilihat videonya setelah ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.